Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kawan Pak RMB Bengkulu dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas terkait sekapur sirih Pak RMB Bengkulu, ya. Di tengah-tengah hiruk pikuk krisis kepercayaan masyarakat terkait anti korupsi, ya, banyak sekali pertanyaan gundah gulana di tengah-tengah masyarakat, ya. Tetapi untuk Kota Bengkulu sendiri ternyata masih ada sekelompok orang yang mendedikasikan diri untuk bergerak dan berdiri tegak, mencerahkan masyarakat, memberi inspirasi kepada masyarakat. Apa sih korupsi itu sendiri? Dalam episode kali ini saya tidak sendiri, saya dikawani seorang master dan seorang penggiat anti korupsi dan juga seorang akademisi yang tampan rupawan. Apa kabar Mas Terana? Alhamdulillah. Baik. Baik. Ya gimana? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini gimana Master? Alhamdulillah sehat, bugar, dan mudah-mudahan tetap diberikan keberkahan. Ya oke, baik ya. Mungkin perlu menyapa dulu kawan-kawan Pak RMB di Bengkulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, sahabat Pak RMB di Provinsi Bengkulu. Ya. Mungkin kawan-kawan Pak RMB juga perlu mengenal, ya. Sebelum kita masuk terkait Pak RMB, mungkin ingin kenal siapa sih Master Anang ini sebenarnya dan apa saja aktivitasnya kesehariannya. Mungkin bisa dikenalkan kepada kawan Pak RMB, Master. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan Pak RMB, perkenalkan saya Anang Wahyudi. Sehari-hari saya sebagai akademisi di satu perguruan tinggi kesehatan di Provinsi Bengkulu, yaitu di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau lebih dikenal dengan nama Poltekkes atau bahkan lebih juga luas dikenal dengan Polkeslu, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, suatu perguruan tinggi vokasi kesehatan. Di sana ada 6 jurusan: keperawatan, kebidanan, gizi, promosi kesehatan, analis kesehatan, kesehatan lingkungan. Di sana. Dan Master Anang berprofesi sebagai apa di Poltekkes Bengkulu? Ya, alhamdulillah dimulai dari tahun 2006 sampai saat ini ditugaskan sebagai salah satu dosen di salah satu jurusan, di jurusan gizi tepatnya. Wah, dosen gizi, sobat Pak RMB ya. Luar biasa Master Anang ya. Ya. Selain sebagai seorang dosen juga menyempatkan diri menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Dalam hal ini Pak RMB. Nah, terkait Pak RMB, mungkin kawan-kawan Pak RMB itu pengen tahu Pak itu apa, RMB itu apa ya. Ya mungkin di luar sana kawan-kawan Pak RMB sudah mengenal dan mungkin ada juga yang belum mengenal. Mungkin bisa dijelaskan Master, apa sih Pak RMB itu? Baik, beranjak dari situasi dan kondisi keprihatinan kita semua tahun 2020 atau tepatnya sebelumnya bahkan tahun 2015, tahun 2016, kita semua akademisi itu didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada waktu itu untuk bisa terstandar untuk bersama-sama diajak untuk bagaimana ini berkontribusi terhadap kondisi negara kita yang saat ini memang hingar-bingar ya, yang saat ini kondisinya banyak sekali masyarakat nggak percaya lagi Mas Terai. Kondisi terutama di kondisi kejadian di negara kita, korupsi yang diklaim menjadi salah satu kejahatan yang extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Sehingga pada waktu itu kami tahun 2020 kami diawali oleh 4 orang penyuluh anti korupsi. 4 orang Mas. 4 orang penyuluh anti korupsi yang saat itu
bercerita, berkeinginan untuk bisa menyatukan diri, sehingga kami sepakati pada waktu itu tepatnya tahun 2020 kami menyatakan berkumpul di suatu forum. Nah, forum namanya Penyuluh Anti Korupsi Rafflesia Mekar Bengkulu atau yang dipendekkan menjadi PAK RMB. Jadi PAK itu penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi. Dan RMB itu Rafflesia Mekar Bengkulu. Catat ya kawan PAK RMB. Jadi nggak bertanya-tanya lagi PAK RMB itu apa sih ya? Ternyata PAK RMB itu adalah penyuluh anti korupsi Rafflesia Mekar Bersama. Bengkulu ya. Rafflesia Mekar Bengkulu. Rafflesia Mekar Bengkulu. Iya. Oke. Dan tadi mungkin sempat disinggung sedikit, mungkin bisa menceritakan kisah inspirasi apa yang kemudian 4 orang tadi ya. 4 orang ini boleh dikata pendiri ya Mas Anang ya? Pendiri. Ya, kisah inspirasi apa gitu. Tiba-tiba mau saja berkumpul 4 orang dan membentuk organisasi ini. Apa tidak merasa risih dengan pertanyaan, banyak sekali pertanyaan masyarakat, para penggiat anti korupsi itu paling itu-itu saja. Toh juga di KPK seperti ini, toh juga di penegak hukum seperti itu. Ya gimana Master Anang sampai saat detik ini masih mau, atau mungkin udah kita tepiskan aja masyarakat itu, kita harus sama-sama berdiri gitu untuk meyakinkan teman-teman tuh. Misalnya seperti kawan-kawan yang lain yang ingin bergabung di PAK RMB. Iya. Saya sampaikan berawal dari keprihatinan kita. Sebagai seorang akademisi, kebetulan 4 orang ini merupakan akademisi dari 2 universitas di Bengkulu, yaitu Universitas Bengkulu dan dari Politeknik Kesehatan. Kemudian itulah bentuk keprihatinan kita, akademisi, selain memang kegiatannya adalah untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, kami juga ingin memperluas aktivitas kami, bentuk kontribusi kami terhadap upaya pemberantasan korupsi. Karena kita yakin korupsi itu kejahatan yang luar biasa, maka cara memberantasnya pun juga harus dengan cara yang luar biasa. Salah satunya adalah kami yang mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai keprihatinan yang sama, mempunyai cara pandang yang sama, bahwa sekecil apapun kita harus punya kontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi, khususnya di daerah kita tercinta ini, di Bengkulu. Iya, di Bengkulu. Sehingga kami berembuk, berdiskusi pada waktu itu, sehingga pada satu kesimpulan, mari kita membentuk suatu komunitas awalnya. Kemudian berkembang menjadi suatu forum, yang memang forum ini adalah selain bentuk keprihatinan, kami ingin menselaraskan bagaimana cara pandang kita, cara berpikir kita, sehingga kita ingin coba implementasikan. Nah, sehingga pada waktu itu, tepatnya tahun 2020, ketika kita tahu pada masa pandemi pada waktu itu, kami coba berikhtiar untuk membentuk suatu forum yang resmi, yang memang ini juga diamanahkan kepada kita sebagai seorang penyuluh anti korupsi pada waktu itu, untuk mengembangkan diri, tidak hanya individu tetapi juga komunitas, kelompok, sehingga muncul pada satu kesimpulan bahwa forum ini kita beri nama Forum Penyuluh Anti Korupsi Rafflesia Mekar Bengkulu. Oke. Terkait kegiatan-kegiatan nih, sejauh ini untuk PAK RMB sendiri, program-program apa saja sih? Katakanlah program rutin yang dilakukan ya. Iya. Pada awal-awal kami membentuk diri itu, kami mencoba bahwa forum ini tidak hanya forum informal. Kami ingin bahwa forum ini menjadi forum formal. Makanya kami berempat mencoba berikhtiar untuk melegitimasi
forum kami untuk diakui secara nasional, maka kami mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dan alhamdulillah semenjak 2020 dibentuk, kami telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM menjadi suatu forum atau lembaga yang independen tentunya, yang kami berkumpul di sana dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda tetapi punya visi misi untuk punya kontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Nah, Mater, maaf saya potong nih. Sebentar ini lagi kalau saya tidak salah akan hari Hakordia ya. Iya. Gimana nanti kontribusi Pak RMB khususnya di Bengkulu? Iya. Di dalam suatu kegiatan tentunya kami alhamdulillah sampai dengan tahun 2023 ini, selain yang sudah diceritakan sebelumnya bahwa kami sudah berkembang, sudah bermekaran kalau sesuai dengan nama kita, Rafflesia Mekar Bengkulu. Harapan kami apa? Ada orang-orang, insan-insan yang punya pemikiran yang sama, dan sekarang alhamdulillah bermekaran sebagaimana mekarnya bunga Rafflesia. Saat ini dari 4 orang, ternyata saat ini kami sudah hampir puluhan, mendekati 20, 25 sampai bahkan 30 orang yang tersertifikasi dan masuk di forum ini. Sehingga kami membuat semacam kayak divisi ya, divisi-divisi untuk lebih agar implementasi ini menjadi lebih terarah lagi. Yang pertama ada divisi pendidikan. Jadi di situ program kita adalah kami punya tekad bersama agar seluruh unsur pendidikan, mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi di Provinsi Bengkulu ini itu bisa tersentuh edukasi dan kampanye anti korupsi. Kemudian ada divisi ASN yang di sana kami menginginkan bahwa penyelenggara negara kita untuk sama-sama saling berbahu membahu bagaimana penyelenggaraan negara yang bersih, yang tentunya ingin agar kami para ASN ini berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dan ada satu lagi divisi yang sangat menarik, yaitu divisi pemuda dan remaja. Nah, yang ini kami harapkan anak-anak muda di Provinsi Bengkulu ini tersentuh dan teredukasi anti korupsi. Betul, Mas Itu Dar, ya. Itu sepintas secara umum. Nah, saya tertarik di divisi pemuda, mahasiswa dan remaja nih. Ya mungkin kawan-kawan Pak RMB itu di luar sana bertanya-tanya, boleh nggak kami ini usia belasan ya, atau mungkin yang masih berstatus mahasiswa ikut gabung di Pak RMB? Kalaupun boleh, caranya gimana? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali. Ada syarat khusus nggak, Mas? Dan ini yang kami harapkan, anak-anak muda kita yang memang kalau sekarang kita lihat ya, piramida kita ini kan pada posisi punya peluang di usia-usia muda, usia produktif. Nah, anak-anak muda kita, para remaja kita, untuk kita bergabung bersama kami semua, dan itu sudah terbukti. Salah satu syarat utamanya memang adik-adik mahasiswa, dan tidak hanya untuk remaja dan pemuda, kami yang terkumpul di penyuluh anti korupsi Rafflesia Mekar Bengkulu ini sudah terstandar. Itu wajib. Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui LSP. Jadi kami ingin apa yang akan kami lakukan ini terstandar. Nah, standarnya pada waktu itu adalah melalui lembaga sertifikasi profesi LSP KPK. Jadi dengan kata lain, teman-teman penyuluh anti korupsi di Pak RMB Bengkulu ini memang adalah orang-orang yang terpilih dan terfilter oleh lembaga KPK sendiri, Mas Dar, begitu ya? Iya, jadi kita ini mencoba, kan semua orang pasti punya keinginan yang sama, berpikir yang sama ya kan, tetapi memang untuk forum kita
itu agar mempunyai kesamaan standar cara pandang, cara melakukan, itu diawali dengan tersertifikasi oleh lembaga profesi LSP, lembaga sertifikasi profesi, dan itu sudah nasional, ada standar di negara kita. Dan Master Anang sendiri bergabung di divisi mana kalau boleh tahu? Kalau saya saat ini kebetulan diberikan amanah di divisi sebagai koordinator pendidikan, pendidikan perguruan tinggi di divisi yang nanti punya cita-cita, punya tekad untuk bisa memberikan sentuhan-sentuhan edukasi dan kampanye kepada para mahasiswa peserta didik mulai dari PAUD bahkan SD, SMP maupun SMA. Maaf nih Master Anang nih, tapi dari tampangnya lebih cocok divisi pemuda karena masih baby face gitu. Sepertinya kita perlu bertukar. Bertukar ya. Iya. Maaf ya Master Anang ya. Terus terkait sebagai seorang akademisi juga sebagai seorang penyuluh ya, bagaimana Master Anang membagi waktu tuh? Ya, satu sisi ingin menyuluh terkait anti korupsi, satu sisi juga sebagai seorang tadi katanya sebagai pejabat juga ya, pejabat juga di jurusan gizi di Poltekkes itu. Ya bagaimana kiat-kiatnya Master Anang? Iya, sebenarnya bukan membagi waktu, memang itu satu kesatuan. Kebetulan saya diamanahkan jadi merasa tidak terbebani ya sebagai seorang pendidik kan. Ya. Nah sehingga itu menjadi satu kesatuan. Menyuluh itu kan sebenarnya bagian dari edukasi, bagian dari mendidik. Ya jadi alhamdulillah sampai saat ini itu tidak harus dibagi-bagi waktunya, tetapi itu memang satu kesatuan untuk bagaimana kita punya kontribusi lah terhadap bagaimana upaya pemberantasan korupsi. Yang kita tahu trisula pemberantasan korupsi yaitu mulai penindakan, kemudian perbaikan sistem, dan ada edukasi dan kampanye. Nah, tinggal bagaimana memfokuskan. Nah, kami sebagai akademisi ingin mencoba memfokuskan di edukasi dan kampanye di sana. Kegiatan kemarin ketika roadshow Bos KPK Mas Anang terlibat? Tentunya. Jadi karena kami diarahkan dilahirkanlah katakanlah dari rahim LSP KPK, ya maka kami ketika ada kegiatan-kegiatan KPK walaupun kami independen, kami juga mencoba mensupport kegiatan-kegiatan KPK. Apalagi kemarin roadshow, alhamdulillah kita semua, tidak hanya kami di divisi pendidikan, semua teman-teman di forum ini berkontribusi terhadap kegiatan roadshow BES KPK kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sangat luar biasa ya kawan-kawan Pak RMB dimanapun berada. Peran dari Pak RMB ini perlu kita apresiasi ya. Betul. Ya, tapi ada yang mendukung, pasti ada juga yang tidak mendukung dalam tanda kutip ya. Mungkin Master Anang bisa berbagi kisah inspiratif ya. Kisah inspiratif mungkin satu sisi pernah diolok-olok mungkin ketika menyuluh atau mungkin justru disupport. Ya, mungkin yang juga kawan-kawan Pak RMB juga ingin dengar. Karena saya secara pribadi kalau menjadi seorang penyuluh itu image negatif ya dari kalangan masyarakat yang merasa dalam tanda kutip ya merasa muak dengan anti korupsi. Wah, ini sudah mendarah daging gitu. Padahal saya juga percaya di luar sana banyak anak-anak muda, generasi penerus itu yang yakin bahwa suatu saat nanti korupsi bisa kita lawan ya. Dengan hadirnya Pak RMB di Kota Bengkulu dengan segelimit kisah cerita bagaimana kemudian kasus korupsi bukan hanya di Bengkulu ya, mungkin di seluruh Indonesia ya. Pak RMB berdiri tegak di situ ya. Ya mungkin bisa dibagikan kisahnya Master. Baik. Apa saja yang pernah didapat itu, apakah cemoohan, apakah justru pujian dari sekelompok masyarakat? Ya. Jadi kalau boleh kami ceritakan bahwa yang menjadi inspirasi kita adalah para tokoh bangsa kita. Tokoh bangsa yang sudah terbukti
integritasnya. Itu menjadi acuan kita. Dan tokoh-tokoh lain yang memang terbukti integritasnya. Termasuk di lingkup yang kecil, kami terus terang menjadikan salah satu tokoh pendiri PAK RMB itu menjadi contoh nyata. Jadi alhamdulillah kalau boleh mohon izin kami sebutkan master ketua kami. Nah, master ketua kami itu juga yang saya ingin itu tanyakan. menjadi, siapa sih ketua PAK RMB Bengkulu ini? menjadi contoh inspiratif kami karena memang tidak mudah kita sebagai penyuluh anti korupsi sebagaimana yang tadi Master Putra sampaikan bahwa banyak ya hal-hal yang menjadi kadang-kadang menjadi halangan, rintangan, tetapi tadi saya sampaikan bahwa tokoh-tokoh bangsa yang sudah terbukti integritasnya itu menjadi acuan kami, dan dalam lingkup di forum ya kami mempunyai seorang ketua yang tidak hanya menjadi ketua organisasi tetapi juga beliau bisa memberikan kami inspirasi, memberikan kami kekuatan, mengingatkan, memberikan semangat ya, sehingga kami alhamdulillah selama 2020 sampai dengan tahun ketiga ini kami alhamdulillah semakin berkembang karena itu tadi inspirasinya dari orang yang memang benar-benar kita pahami, kita ketahui bahwa beliau merupakan salah satu yang bisa kita teladani sebagai tidak hanya sebagai ketua forum tetapi kalau kami bilang menjadi bunda kami. Itu yang menjadi inspirasi dan memang tidak mudah Master Putra. Betul. Contoh sekelumit saja, sebutan master. Betul. Yang kerap kita sebutkan. Itu seakan-akan kalau orang tidak paham, itu seakan-akan sebutan yang inklusif, yang eksekutif, eksklusif. Ya, master, kenapa kok sebutannya master? Nah dari sebutan saja kadang-kadang kita mendapatkan pendapat orang-orang yang yang karena ketidaktahuan. Ya, padahal kalau boleh saya sampaikan, master itu adalah kode mengingatkan ke kita bahwa kita ini harus masih terus kita belajar. Belajar bagaimana kita mempunyai pemikiran, mempunyai sikap, sehingga bukan sesuatu yang sebutannya eksklusif ya master ya, bukan. Karena orang taunya master itu kalau bahasanya kan itu guru ya, master itu orang yang suhu yang tidak, tapi ini semacam kode kepada kita semua bahwa master itu adalah masih terus belajar ya. Bagaimana belajar kita bersikap anti korupsi, belajar terutama belajar bagaimana kita menata integritas kita. Itu sebutan ya, belum dari aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau kita melihat kondisi saat ini tentunya manusiawi sekali kita terpengaruh. Tetapi dengan adanya tokoh bangsa yang sudah menunjukkan perjuangannya, kemudian ditambah dengan bagaimana inspirasi dari teman-teman, terutama dari inspirasi dari master kami, ketua kami, itu akan menguatkan bagaimana kita bertindak. Ya, jadi kami punya master ketua itu kita sepakati tahun 2020 itu seorang ibunda ya yang orangnya kecil ya, kecil tapi jangan salah, memberikan warna, memberikan inspirasi untuk kita semua. Beliau adalah seorang doktor di bidang ilmu sosial, terutama sosial kesehatan. Beliau berlatar belakang seorang dokter gigi dan beliau sudah hampir 17 atau 18 tahun berkiprah di dunia birokrasi. Jadi sangat paham bagaimana dunia birokrasi itu. Dengan pengalaman beliau lah kita menjadi inspirasi. Beliau adalah seorang dokter gigi Daisy Novira Mars. Mas itu kalau nggak salah master administrasi rumah sakit. Ya, jadi beliau pendidikan terakhir seorang doktor S3 di bidang sosial, terutama sosial kesehatan. Itu yang saya ketahui.
dan beliau bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Ya nampaknya suatu saat nanti kita perlu hadirkan beliau juga ya. Pastinya, Bincang-bincang ya. pastinya nanti Pak RMB Kita perlu banyak belajar iya, dari. untuk saat ini dengan adanya Panggilannya kegiatan Master kita, Desi. Master ya, Desi, Ketua ya, Pak Master RMB Desi ya. Ya itu sebutan kita, sebutan di lingkup kita. Artinya kita sebagai penyuluh anti korupsi Rafflesia Mekar Bengkulu harus terus belajar. Jadi bukan gagah-gagahan, bukan. Master itu adalah masih terus belajar. Masih terus belajar. Iya, apalagi menyandang rompi seperti Master Putra. Ya, itu menjadi penanda bahwa kita harus terus menerus belajar. Itu masternya itu. Masih terus belajar. Masih terus belajar. Luar biasa Pak RMB ya, kawan Pak RMB dimanapun Anda berada ya. Tadi kita sudah bincang-bincang ya, sudah bahas terkait bagaimana cara orang bergabung ya. Kemudian kisah inspirasi ya. Mungkin kawan Pak RMB Bengkulu itu pengen tahu di mana sih tempatnya. Kalau saya ingin ketemu mereka tuh di mana tempatnya, apakah di Universitas Bengkulu atau mungkin di Poltekkes atau mungkin di tempat lain gitu. Oke ya. Jadi Pak RMB ini satu forum bagaimana teman-teman untuk bergerak bersama-sama mengedukasi dan berkampanye tentang anti korupsi. Jadi kami ada di Provinsi Bengkulu. Ya, jadi kami kalau mudahnya anak-anak muda sekarang biasanya nggak penting tempat, penting orangnya. Yang penting ada aktif di media sosial. Itu seperti saat ini. Ya, tetapi kalau ditanya di mana tempatnya, sekretariatnya ada di Jalan Bandaraya, sekitaran Unip di sana itu adalah sekretariat kami, forumnya, sehingga disitulah kami tempat untuk berkumpul. Tetapi kita dengan situasi sekarang tidak mengharuskan sebagaimana beberapa waktu yang lalu selalu di sekretariat, tidak. Kami bisa kalau bahasanya nomaden, kita bisa berpindah tempat di mana aktivitas kegiatan edukasi dan tapi justru serunya kita di situ Mas Teranang ya. Iya. Betul. Jadi tidak melulu di satu tempat. Tidak melulu di satu tempat ya. Kita menjadikan semua tempat untuk kita belajar ya. Kita jadikan setiap orang untuk kita belajar sehingga alhamdulillah selama 3 tahun ini Pak RMB terus berkembang. Terus beraktivitas, terus mengedukasi, berkampanye terhadap visi misi kita. Ya betul ya. Apalagi sebentar nanti pun akan menghadapi pesta rakyat yang luar biasa, pemilu ya, terkait banyak praktek money politik. Ya memang peran serta kawan-kawan penyuluh anti korupsi di Pak RMB khususnya di Bengkulu itu sangat diperlukan, Master ya. Nah, mungkin terakhir ini Master ya. Ya, tapi harapan saya tidak berhenti di sini pertanyaannya. Kalaupun juga teman-teman Pak RMB ingin bertanya, boleh menghubungi Master Anang kan? Tentunya kita sudah punya media sosial yang cukup aktif. Alhamdulillah semenjak dibuat itu ada peningkatan yang cukup signifikan followernya, sehingga bertanya di situ teman-teman kita semua itu bisa memberikan respon yang cepat. Ya insya Allah ya silakan bisa bertanya di forum itu, insya Allah nanti akan direspon dengan cepat. Ya kira-kira kalau menurut Master Anang apa sih rencana target poin dari Pak RMB ini sendiri, rencana di masa depan untuk terus berkembang tumbuh sebagaimana slogannya mekar ya, untuk bermekaran sebagaimana Rafflesia mekarnya ditunggu-tunggu gitu. Apa sih yang menjadi program target gitu? Iya. Kalau ditanya tentang program Pak RMB tentunya sudah cukup mendetail. Ya artinya teman-teman di setiap divisi itu sudah cukup punya program yang cukup implementatif. Nah, biasanya kami menyusun program itu bersama-sama dan tentunya mengeksekusinya pun bersama-sama. Karena kami yakin untuk
memberantas korupsi itu tidak bisa sendiri. Betul. Ya, Betul. boleh kita untuk menyampaikannya secara individual, tetapi akan lebih kuat lagi ketika kita melaksanakannya secara bersama-sama. Dan terbukti saat ini. Karena apa? Karena visi Pak RMB ini kan menjadi agen semacam kayak agen perubahan pemberantasan korupsi melalui edukasi dan kampanye. Dan edukasi itu bisa dilakukan individual dan akan lebih kuat lagi dilakukan secara bersama-sama. Nah, harapannya apa? Harapannya seperti nama forum kami, forum kita, yaitu bermekaranlah seperti bermekarannya bunga rafflesia itu orang-orang atau anak-anak kita atau adik-adik kita untuk tidak mau melakukan korupsi, bermekaran dan ikut berkampanye, menyuarakan hal yang sama. Tentunya sesuai dengan kultur kita orang Indonesia, bagaimana kita selalu tidak bosan mengingatkan masyarakat kita agar masyarakat kita tidak mau melakukan korupsi tentunya. Tetapi kita membatasinya dengan melalui edukasi dan kampanye. Mengambil trisula yang ketiga yaitu melakukan edukasi dan kampanye. Itu. Ya, betul sekali, Master Anang ya. Tadi sudah disampaikan terkait program-program yang luar biasa dari Pak RMB ya, terkait pencegahan ya, anti korupsi dengan kegiatan edukasinya ya. Ini masih seputar program nih, Master. Kan semua di anggota Pak RMB itu tidak semua generasi yang sudah senior kan? Iya. Tentu ada tadi divisi pemuda, remaja dan pemuda ya. Tentu untuk menyatukan pikiran itu, kalau menurut saya tidak mudah tuh. Pemikiran anak muda ya, terus pemikiran para senior itu. Dimana lagi dengan kecanggihan teknologi saat ini, Master Anang ya? Ya, apa sih yang menjadi kemudian menjadi kiat dari Pak RMB itu? Apakah ini salah satu dari visi Pak RMB itu sendiri? Dalam hal ini menyentuh kalangan pemuda dengan aktif di Instagram misalnya, aktif di Facebook misalnya, Master. Ya, bagaimana penerimaan para senior-senior di Pak RMB? Apakah ide-ide anak-anak muda itu turut didukung gitu? Kalau misalnya didukung, apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang tidak dibolehkan kegiatan-kegiatannya? Oke, baik. Anggota kami, pengurus forum anti PAKSI, penyuluh anti korupsi Rafflesia Mekar Bengkulu itu latar belakangnya sangat berbeda, ya, sangat heterogen sekali, ya, mulai dari ASN, kemudian akademisi, ada swasta, bahkan pensiunan juga ada di sana. Jadi di situ sangat luas latar belakangnya. Dan kalau kita lihat dari tugas tupoksinya juga sangat berbeda-beda. Nah, awal-awal memang menjadi suatu tantangan untuk kita, ya, untuk bagaimana menyatukan ini. Tetapi alhamdulillah tadi yang saya sampaikan bahwa karena memang Master Daisy sebagai ketua sudah cukup berpengalaman, beliau mencoba memberikan kita jalan. Alhamdulillah seperti yang kita saksikan saat ini, termasuk melalui media sosial kita, ya kan, termasuk ini upaya-upaya kita menyatukan. Artinya komunikasi terus menerus beliau jaga, sehingga dengan perbedaan latar belakang kita, tugas-tugas kita yang berbeda itu alhamdulillah sampai dengan saat ini kami merasa menjadi satu keluarga, komunikasi terus dibangun, dan itulah yang menginspirasi kita semua bahwa bagaimana kita menyatukan pemikiran-pemikiran kita yang pemikiran itu ingin punya kontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang intens, dengan sering kita bertemu dan lain sebagainya, bersilaturahim, akhirnya program-program dari Pak RMB itu bisa berjalan, walaupun memang kita akui ya memang ada beberapa yang sesuai perencanaan, dan itu menjadi mahfum ya, menjadi sesuatu yang ya dimanapun organisasi pasti ada yang sudah
tercapai, ada yang masih belum dan seterusnya. Ini terus menerus. Tetapi kalau saya lihat Terus menerus. kalau saya lihat perkembangan sampai dengan saat ini, alhamdulillah kita sebagai forum itu paling tidak sudah banyak dikenal oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Terbukti setelah kita keluar badan hukum kita melalui Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya tahun 2021 bulan November kalau tidak salah saya, itu kita dikukuhkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, sehingga banyak sekali dinas-dinas atau masyarakat-masyarakat lain yang sudah mulai mengenal forum kita ini. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita diminta untuk selalu ada kegiatan-kegiatan oleh dari dinas-dinas terkait, sehingga semakin dikenal dan harapannya sesuai dengan namanya semakin bermekaran. Wah, sungguh luar biasa. Semakin bermekaran Pak RMB Bengkulu. Kawan Pak RMB Bengkulu dimanapun berada, tidak terasa ya Master Anang sudah 30 menit kita bercerita, kita membagikan kisah inspirasi, apa sih Pak RMB itu, bagaimana cara bergabung, di mana tempatnya, apa saja divisinya, sudah sangat komplit sekali ya. Terus siapa ketuanya ya. Nanti suatu saat harapan saya semoga Ibu Ketua ya, Master Ketua, Master Desi bisa ikut bergabung ya dalam episode berikutnya ya. Terkait mungkin sebelum kita akhiri Master Anang ada closing statement penyampaian untuk kawan-kawan Pak RMB. Ya, kami Forum Penyuluh Anti Korupsi Rafflesia Mekar Bengkulu memperkenalkan diri kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Kami ingin bersama-sama masyarakat Provinsi Bengkulu untuk senantiasa kita saling mengingatkan dengan situasi dan kondisi bangsa kita yang saat ini ingin melompat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Tentunya kita harus ikut berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang menjadi masalah utama negara kita saat ini. Sehingga apa? Sehingga kami hadir ingin mengajak masyarakat di Provinsi Bengkulu untuk mari bergabung bersama-sama kami. Jadi kami ingin agar Provinsi Bengkulu khususnya provinsi yang kita cintai ini menjadi provinsi yang teredukasi ya. Teredukasi bagaimana peran kita masyarakat agar memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa korupsi itu bisa diberantas, bisa dibenahi, bisa kita perbaiki untuk masyarakat kita semua agar masyarakat teredukasi, agar masyarakat kita tersentuh dengan nilai-nilai anti korupsi di negara kita ini khususnya di Provinsi Bengkulu. Dan kami mengajak kepada masyarakat Provinsi Bengkulu untuk bergabung bersama-sama kami. Mari kita suarakan, mari kita edukasikan, mari kita kampanyekan nilai-nilai anti korupsi di Provinsi Bengkulu ini sehingga masyarakat akan semakin tahu dan semakin teredukasi dan provinsi kita menjadi semakin lebih maju lagi, tentunya maju tanpa korupsi. Betul. Ya. Dan yang paling penting harapan kita bersama adalah kita yakin suatu saat nanti korupsi pasti bisa kita berantas. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Master Anang, terima kasih ya sudah menemani kami dalam 30 menit ya dalam episode kali ini ya. Kawan Pak RMB ya, dimanapun Anda berada, bila ada pertanyaan terkait apa sih komunitas Pak RMB, mungkin bisa langsung saja dihubungi ya, dihubungi bisa melalui media sosial atau apa ada nomor hotline mungkin Master Anang? Iya. Biasanya kami di media sosial kami hubungi aja official Pak RMB di IG kami, di situ lengkap di sana hotline, kemudian Facebook kita, alhamdulillah lengkap di sana. Cuma memang karena keterbatasan saya tidak hafal betul hotline-nya, jadi silakan dihubungi, diikuti di IG yang sekarang kalau anak muda kan pasti tahu ya tentang media sosial IG ya. Kita diikuti di sana ada hotline yang bisa dihubungi ya. Gitu. Oke baik kawan Pak RMB ya itu saja mungkin yang bisa kita bagi ya
Master Anang terkait kisah, inspirasi ya terkait siapa sih atau apa sih Pak RMB itu Bengkulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih detail mungkin bisa langsung menghubungi Master Anang sendiri mungkin atau menghubungi media sosial dari Pak RMB itu sendiri ya. Terkait dengan anti korupsi ya, saya Mas Anang secara pribadi juga menyatakan perang dengan korupsi dengan segala kelebihan dan kekurangan saya juga harus tegas ya menegaskan diri melawan korupsi itu sendiri walaupun mungkin sama yang dirasakan oleh kawan-kawan yang lainnya di Pak RMB, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sama-sama meyakini bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang sangat amat buruk. Sepakat, Master? Sangat sepakat sekali. Kawan Pak RMB, dimanapun Anda berada, tak terasa 30 menit sudah mengawani kami. Terima kasih Master Anang, terima kasih Pak RMB, terima kasih FISIP Universitas Bengkulu, ya terima kasih kawan-kawan Pak RMB yang sudah mendukung, mensupport acara kali ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kompeten dan berdaya.